Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghafu salamullah alaika rabbi bi'idznillah. Wa'udhu ilayya sayyidi biladrah muhsilati lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Ridho yakni merasa puas terhadap qada dan qadar Allah, biar bagaimanapun keadaannya. Ridho termasuk adab dan ibadah batin paling tinggi nilainya. Wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu paling agung. Quran surah At-Taubah ayat 72. Kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para aulia, para arifin dan sholihin, kita biasa memberikan kata penghormatan dalam bentuk doa radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka. Barang siapa ingin mendapat ridha Allah, harus ridha kepada Allah. Anak-anak di SD atau madrasah diberi pelajaran menghafalkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku dan rasul. Ini perlu sekali diterapkan di dalam hati, tidak hanya dihafal saja. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak diridhoi dan dikecam, dipedul atau dimurkai Allah. Tidak ada yang setengah-setengah, setengah dikecam dan setengah diridhoi. Tinggal memilih yang mana, itu terserah pribadi kita masing-masing. Jika ingin diridhoi Allah, harus ridho kepada Allah. Diqadar menderita sakit, diqadar mengalami ekonomi seret, sulit mencari pekerjaan, menghadapi problem-problem rumah tangga dan keluarga, menghadapi masalah pendidikan, masalah perjuangan dan lain-lain, harus ridho kepada Allah. Atau merasa puas selalu di dalam hati menghadapi keadaan seperti itu. Tidak boleh menyesal, menggerutu dan mengesurul dan sebagainya. Sekalipun Allah dan Rasul atau rasa tidak puas itu kepada makhluk, sebab segala-galanya itu tidak lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Kita harus selalu puas dan sadar kepada Allah yang memberi segala-galanya itu. Sesungguhnya segala keadaan yang dialami manusia, baik keadaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, harus disadari bahwa sesungguhnya segala itu adalah rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu untuk melindungi hambanya agar tidak jauh-jauh darinya, agar hambanya selalu dekat kepadanya, supaya senantiasa faghfiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau hamba selalu jauh dari Allah Tuhannya, jangan-jangan dicaplok atau pasti dicaplok oleh imperialis nafsu yang sangat ganas dan jahat, sehingga si hamba terseret menderita kehancuran dan kesengsaraan. Itu tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang rahman rahim terhadap hambanya. Mari kita sadari selalu di atas rahmat kasih sayang Allah itu, sebagaimana dalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di samping ridho, jangan ditinggalkan, harus ikhtiar atau berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan dan kesusahan yang dihadapinya, atau berusaha kepada keadaan yang lebih baik.
tetapi harus selalu tetap bertawakal. Jangan sampai mengandalkan atau membanggakan usahanya, dan di dalam ikhtiar itu selalu dijiwai lillah billah, hanya ridho saja, tidak ikhtiar, tidak berusaha mencari jalan keluar padahal ada kesempatan dan kemampuan. Itu melanggar perintah, berarti tidak melakukan ibadah lewat bidang ikhtiar yang disertai niat lillah. Dan ikhtiar itu pun harus lahir dan batin, keduanya harus dijalankan sebesar kemampuan. Hanya ikhtiar lahir saja besar kemungkinan bisa tersesat atau salah jalan jika tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya ikhtiar batin saja namanya kurang melengkapi mengisi bidang-bidang yang harus diisi. Yang dimaksud ikhtiar batin di sini ialah seperti berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, di dalam ikhtiar, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin, tidak boleh mengandalkan atau menjagakan ikhtiarnya. Harus tetap bertawakal seperti sudah kita bahas di bab sabar. Jadi kesimpulannya, sabar, ridho, ikhtiar dan tawakal harus selalu bergandengan di dalam penerapan dalam hati, seperti hanya di dalam ikhlas dan sabar. Al-ridho tarikul ridho fil ridho. Ridho itu meninggalkan perasaan ridho di dalam keadaan ridho. Artinya ridho tetapi tidak merasa berbuat ridho, melainkan merasa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Seperti dikatakan di atas, yang dimaksud ikhtiar batin adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pergi ke dukun-dukun atau menggunakan mantra-mantra dan sebangsanya. Cukup sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul qawli wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.